Banyu, Nala, dan misteri gua berbisik. Matahari belum terlalu tinggi saat Banyu dan Nala sampai di depan mulut sebuah gua besar yang tersembunyi di balik bukit kapur. Penduduk desa menyebutnya gua berbisik, karena konon gua itu bisa bicara. Nala, apa kau dengar itu? Bisik Banyu sambil memegang erat tali ranselnya. Dari kegelapan gua, terdengar suara desisan panjang. Sti, hu, sti. Seolah-olah ada seseorang yang sedang membisikkan rahasia dari dalam sana. Banyu melangkah mundur satu tindak saat suara desisan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Mungkin ada hantu penunggu gue yang sedang marah karena kita datang. Serunya dengan mata terbelalak. Ia menempelkan telinganya ke dinding gue yang dingin, mencoba menebak dari mana asal suara misterius itu. Jantungnya berdegup kencang, setiap tetesan air yang jatuh ke lantai gue terdengar seperti langkah kaki raksasa di telinganya. Nala menyalakan senternya, menyapu kegelapan dengan cahaya yang terang. Banyu. Suara itu bukan hantu, itu adalah fenomena alam, kata Nala dengan tenang. Ia mengarahkan cahayanya ke langit-langit gua. Nala menjelaskan bahwa gua ini memiliki banyak lorong sempit. Saat angin dari luar masuk dan melewati celah tersebut, udara bergetar dan menghasilkan suara seperti siulan atau bisikan, persis seperti saat kita meniup bagian atas botol yang kosong. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam perut bumi yang lembab. Banyu mendongak dan melihat benda-benda runcing yang menggantung seperti es dari langit-langit. Lihat Nala, batunya tumbuh ke bawah seperti gigi raksasa, seru Banyu dengan kagum. Ia menjulurkan tangannya, mencoba merasakan tetesan air yang jatuh dari ujung batu runcing itu. Suasana di dalam gua terasa sangat sejuk, jauh berbeda dengan udara panas di luar tadi. Nala mendekat ke salah satu batu yang menggantung itu, dan memperhatikannya dengan teliti. Ini namanya stalaktit Banyu. Jelas Nala. Ia memberitahu bahwa stalaktit terbentuk dari tetesan air hujan yang merembes melalui tanah dan membawa mineral kalsium karbonat. Selama ribuan tahun, mineral itu menumpuk sedikit demi sedikit hingga membentuk kerucut indah ini. 1 sentimeter stalaktit bisa membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh, tambah Nala. Tiba-tiba, Banyu tersandung sesuatu yang keras di lantai gua. Aduh, ada batu yang tumbuh dari bawah juga. Banyu mengusap lututnya sambil melihat batu berbentuk kerucut yang tumpul di bawah kakinya. Batu itu seolah-olah sedang berusaha mencapai stalaktit yang ada tepat di atasnya. Banyu merasa seperti berada di dalam sebuah laboratorium alam yang sedang membangun sebuah tiang raksasa secara perlahan-lahan. Nala membantu Banyu berdiri dan menunjuk ke batu di lantai tadi. Kalau yang itu namanya stalagmit, mereka adalah pasangan stalaktit, kata Nala sambil tersenyum. Ia menjelaskan bahwa jika stalaktit dan stalagmit terus tumbuh hingga akhirnya bertemu di tengah, mereka akan membentuk sebuah pilar atau kolom yang kuat. Mereka adalah arsitek alami yang bekerja sangat lambat namun sangat sabar. Nala menambahkan sambil mengagumi formasi batu di depan mereka. Saat mereka berjalan lebih jauh, Nala meminta Banyu untuk diam sejenak. Dengar, suara bisikannya berubah menjadi sangat bising di sini, bisik Nala. Ia mengarahkan senternya ke sudut gua yang lebih gelap dan tinggi. Di sana, ribuan makhluk kecil sedang bergelantungan dan mengeluarkan suara cicitan yang nyaring. Nala menjelaskan bahwa suara bisikan yang mereka dengar tadi juga bercampur dengan suara komunikasi makhluk-makhluk ini yang memantul di dinding gua. Banyu menemukan sebuah lubang kecil di dinding gua, yang tersumbat oleh sebuah kaleng minuman bekas yang sudah berkarat. Pantas saja suaranya aneh, ada sampah yang mengganggu aliran udara di sini, kata Banyu. Ia menggunakan ranting kayu untuk mengeluarkan kaleng itu dengan hati-hati. Begitu kaleng tercabut, suara desisan angin yang tadinya terdengar menyeramkan berubah menjadi siulan yang lembut dan merdu, seperti suara seruling alami yang ditiup oleh hutan. Sambil berjalan keluar gua menuju cahaya matahari yang cerah, Banyu merasa bangga. Ternyata gua ini tidak bicara rahasia Nala. Dia hanya menceritakan tentang waktu, air, dan angin, kata Banyu dengan riang. Mereka pulang dengan membawa kaleng bekas tadi untuk dibuang ke tempat sampah. Gua berbisik kini tidak lagi terasa menakutkan bagi mereka, melainkan sebuah perpustakaan raksasa yang menyimpan cerita hebat tentang keajaiban geologi bumi. Sambil berjalan keluar gua menuju cahaya matahari